Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, dulur logistik di Alfi Jawa Timur. Ketemu lagi dengan saya, Iko Sukma, Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Logistik dan Multimoda, yang kebetulan hari ini saya bersama Pak Ketum yang kita banggakan ini mendatangkan tamu yang luar biasa di dunia terminal pelabuhan yang kebetulan concern di non-container. Dulur logistik ini menjadi informasi yang buat kita informasi yang bagus, dan ini menjadi insight buat kita semuanya bahwa logistik tentunya bukan hanya kontainer saja, tetapi ada sisi curah kering dan liquid dan lain-lainnya. Hadir di tengah kita Bapak Oi Marianus. Selamat sore Bapak. Selamat sore Pak Eko. Beliau adalah direktur dari Siam Maspion Terminal. Di sampingnya ada Bapak Ubaidillah, ini adalah General Manager dari Siam Maspion Terminal. Selamat sore. Selamat sore Pak Eko. Dan ujung sebelah sana, tokoh kita. Pak Ketum, selamat sore Pak Ketum. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini teman-teman dulur logistik, kita akan bedah-bedah dan kita diskusi santai-santai bersama tokoh kita yang luar biasa ini. Dan kalau mungkin nanti ada pertanyaan lebih lanjut setelah penayangan video ini, boleh dikomunikasikan di channel kita semuanya. Ya, sekarang Pak Marianus, bisa diceritakan nih Pak Marianus, bagaimana Siam Maspion Terminal dulu berdiri menjadi sisi lain yang dari biasanya, kemudian sekarang menjadi pelabuhan yang diperhitungkan karena layanannya khusus. Silakan Pak Marianus. Baik, terima kasih Pak Eko. Selamat sore juga Pak Wibi. Selamat sore Pak Ketum. Selamat datang di Alfi. Terima kasih Pak. Selamat sore dulur logistik. Dulur logistik jadi. Okay. Jadi memang kesempatan kita itu memang kebetulan, semuanya serba kebetulan Pak. Oh gitu ya? Iya. Karena ceritanya di tahun 1996, Maspion memiliki lahan yang akan dikembangkan sebagai kawasan industri. Ya, karena lahannya itu belum banyak yang mendirikan perusahaan di sana, sehingga kebetulan karena Maspion memiliki sebuah pabrik PVC. Betul. Yang dulunya kan terkenal tuh, kalau PVC mesti Maspion. Maspion. Iya. Paralon. Jadi Maspion bekerja sama dengan Siam Terminal untuk membuat raw materialnya Pak, yaitu bahan baku untuk PVC yang namanya resin. Racing. Itu kita bekerja sama dengan SCG Thailand Pak. Jadi untuk membuat bahan baku tersebut membutuhkan bahan dasarnya yang kita sebut namanya VCM Pak. VCM. Nah, VCM untuk mendatangkan itu perlu tanker. Oh, I see. Nah, pada saat itu kita belum punya fasilitas. Kita bikin kerjasama sendiri lagi, namanya Siam Maspion Terminal, khusus buat satu jeti untuk menerima Bahan baku itu. bahan baku itu. Itu bentuknya gas liquid atau apa Pak? Gas Pak. Oh, gas. Jadi sifatnya mirip seperti LPG. Oke. Sehingga karena itu masuk bahan berbahaya, Betul. sehingga perlu penanganan yang lebih khusus terkait safety dan lain sebagainya. Sehingga karena yang lebih pengalaman ini adalah dari Thailandnya, Betul. jadi kita kerjasama dengan mereka. Seperti itu Pak. Tahun Awal. 96 ya Pak ya? Tahun 96. Tahun 96. Cikal bakal. berarti. Cikal bakal. Cikal bakal pertama Gresik kali. Port saat service itu ya? masih Belum ada apa-apanya. Belum ada apa-apa wilayah Wah, iya. situ. Sik Tegalan, Mbak. Jadi itu Tapi udah areal industri. Pertama kali yang punya Maspion itu aja, yang di areal industri Maspion itu ya Pak ya? sebelumnya sudah ada beberapa. apa ini kawasan Industri industri Gresik. Gresik. Ya. Udah KIG. kawasan nih, KIG. KIG ada, Petro sudah ada. Petro, Yang paling betul, lama betul. Petro. Nah, ini. Jadi ini berawal dari khusus untuk kebutuhan dari internal Maspion awalnya seperti itu. Betul kan, di kita karena melayani kebutuhan kita yang kita perlukan untuk perusahaan Bahan baku pabrik ya. bahan Bahan baku kita baku. itu, maka kita buat jeti itu Pak. Dulu bentuknya terminal ada dermaga
yang khusus. Sekarang udah berkembang bentuknya udah beda seperti dulu ya Pak ya? Jadi dari awal memang untuk tanker itu sistem terminalnya sendiri Pak. Jadi modelnya namanya jeti ini apa? Jeti Dolphin. Dolphin, oke. Jadi formatnya Dolphin sehingga hanya butuh mooring untuk platformnya, berthing Dolphin sama mooring Dolphinnya untuk ngiket. Nah gitu. Iya. Luasannya berapa Pak Ubed untuk areal yang sebelumnya? Sekarang Untuk dermaga waktu itu masih jeti satu saja ya, karena memang hanya melayani satu customer. satu customer yang dari Thailand itu saja ya? Ya, Siam Maspion Polymer namanya waktu itu. Jadi dua perusahaan yang didirikan hampir bersamaan, Siam Maspion Terminal dan Siam Maspion Polymer. Iya, iya. Nah, jetinya sendiri waktu itu masih berkapasitas 40.000 deadweight ton sebenarnya. 40.000 DWT. Iya. Kalau untuk kategori vessel yang membawa VCM saat itu masih sangat akomodatif. Iya, iya. Sudah lebih dari cukup sebenarnya. Draftnya juga dalam? Draftnya waktu itu masih sekitar 9,5. Sekarang sudah Sekarang di 10,5. 10,5. Ya. Dan dalam perjalanannya memang operasional pertama kali 98, Juni 98, ketika konstruksi sudah berjalan mulai dari reklamasi sampai jeti berdiri itu sekitar 2 tahun Pak. Iya, iya. 96 sampai 98, begitu. Terus dalam perkembangannya udah punya badan usaha sendiri sebagai pengelola pelabuhan kategori BUP kan tentunya kan? Awalnya masih tetap TUKS Pak. Oh awalnya? Ya, awalnya TUKS, dan di tahun 98 itu juga kita ada kerjasama dengan Pelindo. Ya. Karena secara entitas Siam Maspion Terminal bukan perusahaan industri manufaktur yang punya jenis usaha sesuai kargonya. Ya. Nah, sehingga tetap dianggap dalam pandangan undang-undang saat itu bukan kargo milik Siam Maspion Terminal. Jadi milik ketiga atau grup. Pihak ketiga. Betul. Sehingga teman-teman di kementerian yang waktu itu mungkin teman-teman di Pelindo juga masih sebagai regulator juga kan. Iya. Sehingga kami diminta untuk membuat kerjasama juga dengan Pelindo waktu itu. Oke. Sehingga kami bisa beroperasional dengan tetap TUKS yang punya kerjasama dengan representasi pemerintah, yakni melalui Pelindo. Sekarang udah nggak bersama Pelindo lagi, regulasinya udah berbeda tentunya. Berbeda. Kemudian di tahun 2000, Mas Pion ada bekerja sama dengan Dover untuk mendirikan storage tank terminal. Oke, itu untuk kebutuhan minyak ya? Apa kebutuhan gas? Multi chemical. Oh, multi chemical. Multi chemical. Kemudian karena saat itu masih dengan TUKS yang melayani pihak ketiga begitu ya. Karena yang menggunakan storage tank itu kan perusahaan-perusahaan dari luar yang menyewa tangki untuk mendatangkan kargo melalui dermaga kita. Dari sekian itu berapa kapan mulai dibukanya customer umum? Waktu itu kan masih didikitin. Nah, betul. Sendiri ya, Pak ya? Sebenarnya sejak masuknya Dover Maspion Terminal tadi itu sudah dibuka untuk umum sebenarnya. Dengan konsekuensi bahwa kita harus membayar retribusi pihak ketiga, pelayanan pihak ketiga itu ke Pelindo, sharingnya. Gitu. Namun dalam perjalanan begitu Undang-Undang Otonomi Daerah turun, ya pasca lengsernya Gus Dur masuk ke periode Megawati, akhirnya pemerintah Gresik mengeluarkan perda kepelabuhanan. Singkatnya bahwa kerjasama kita dengan Pelindo itu dihentikan sama Pemda. Nah, akhirnya pelayanan pihak ketiga tetap bisa dilanjutkan, tetapi retribusi masuk ke pemerintah daerah. Itu berjalan sampai dengan keluarnya Undang-Undang 17 2008. Di tahun berapa Pak? Tahun 2008. 2008. Dan PP 69 2009 tentang kepelabuhanan. Tentang kepelabuhanan. Nah, 2010 kita langsung mengajukan dan
menjadi 7 BUP pertama di Indonesia. Oh iya. Waktu BUP itu Badan Usaha Pelabuhan. Betul. Ya, Waktu itu kalau tidak salah ada Iya, 2 swasta, 1 BUMN dan 3 Pelindo. 3 kali. Kita termasuk 7 BUP pertama itu. Jadi masih sangat minim waktu itu Pak ya. Betul. Untuk jadi izin Tapi BUP. dan kita terus mengajukan setelah kita dapat BUP ini ngapain kan gitu. Iya betul. Ya, padahal sebenarnya kita sudah melayani umum, secara de facto sudah melayani umum begitu ya. Oke. Jadi dulur logistik memang SMT ini bukan grupnya Pelindo. Betul ya Pak ya? Betul. Jadi memang di luar Pelindo memang dikenal sebagai pelabuhan swasta, pengelola pelabuhan swasta. Ada asosiasinya namanya ABUPI ya. ABUPI. Asosiasi Badan Usaha Badan Usaha Pelabuhan Indonesia. Pelabuhan Indonesia. Kebetulan Pak Priharse ketua ABUPI, Koordinator wilayah Jawa Koordinator Wilayah Luar Jawa wilayah. Timur. Jadi kalau ada yang mau buat pelabuhan, konsultasinya ke Pak Priharse. Siap. Dan potensinya kan luar biasa nih Pak di Betul. Indonesia ini. Ini jadi cerita awal bagaimana SMT ini, Siam Maspion Terminal ini berdiri, kita udah tahu akhirnya. Karena kita sebenarnya buat teman-teman pelaku logistik itu sebenarnya udah ada dari lama. Kan gitu kan? Betul. Cuma yang main ya orang Maspion saja ya, karena memang dibuat dedicated untuk internal awalnya. TUKS lah ya. Ya, TUKN. Nah, sekarang udah dibuat menjadi pelabuhan umum, spesialisasinya adalah di curah kering dan liquid sama gas, tepatnya di Gresik. Nah, perkembangan sekarang bagaimana Pak? Ya, sedikit tambahan tadi Pak. Kita sampai dengan sebelum keluarnya Undang-Undang 17 2008 itu memang belum ada celah untuk swasta masuk menjadi terminal umum kan. Oh iya iya. Sehingga Itu mau tahun tidak mau berapa memang itu, Pak? statusnya harus TUKS. Tahun berapa itu Pak? Untuk yang Belum ada TUKS celah nggak untuk belum. jadi badan umum Iya. pengelola sejak sebelum keluarnya Undang-Undang 17 Oke. 2008. Jadi makanya bahasa legalnya masih status TUKS status TUKS. yang bisa melayani umum. TUKS, kepanjangan apa TUKS Pak? Terminal untuk kepentingan sendiri. Oh, Terminal oke, khusus. oke, khusus ya. Iya. Begitu, Pak. Oke. Nah, sekarang udah melayani berapa banyak customer? Sudah cukup banyak Pak. Bisa Sudah dibilang. banyak. Kalau Termasuk tanya di Pak Ketum ini juga Iya, customer kita. Kalau di pelabuhan itu tanyanya antara tonnage, tius, throughputnya di situ. Jadi Throughput, tambahin aja nih Pak Eko. Gimana? Jadi sebetulnya saya juga sebagai pengguna jasa. Pengguna jasa. Ini sebetulnya mungkin sama lah, semua penggunanya sama. Jadi kompetisi yang sehat ini memang perlu diciptakan di Ya. Indonesia. Kita dengerin Kompetisi yang sehat saya garis bawahi itu. ya, kompetisi yang sehat ya dalam layanan, Ya. ya excellent port ya toh, Betul. dan tarif juga ya. Betul. Itu penting. Kita selalu menggambar-gambarkan biaya efisien cost logistik yang tinggi tapi tidak pernah memapping dari regulasinya sendiri. Setuju. Bapak bayangkan tadi ya kita dengerin dari Pak Ubed tadi jelasin. Iya. Berapa kali berubah Iya. aturan nanti itu. Nah, ini sangat sangat berpengaruh Pak kepada kestabilan bisnis di Indonesia. Regulasi itu utamanya. Nah, saya lihat memang pengembangannya sekarang Mas Pion sudah sangat baik Pak ya. Iya. Dan kawasan industri pertama swasta yang tenan-tenan perusahaan-perusahaan bonafitnya juga masuk. Ada Wilmar di situ, ada Cargill di situ, ada Grup Base Agro juga di situ, ada Shell juga, ada Saka United juga di situ. Jadi sebetulnya potensi di swasta di Indonesia ini sebetulnya sangat bisa berkembang. Ya. Tinggal pemerintahnya juga bisa melihat potensi ini, bisa membantu menjadi investasi yang nyaman, regulasi yang baik. Ya. Investasi yang nyaman. Investasi yang nyaman, regulasi yang baik, nggak terlalu banyak diganggu dan ini dan itu, tarifnya berubah. Berarti banyak gangguan ya? Beda. Maybe ya. Oh, iya. Mungkin ya kayak gitu. Dan saya lihat sekarang mungkin throughputnya sudah di atas 5,3 juta ton. Ya, dengan curah cair dan kering ya Pak ya. Iya, betul ya Pak ya? Betul. 5,3 juta ton 1 tahun. satu tahun. 1 tahun. Jadi kita target misalnya tahun ini berapa Pak Ubed? 5,6 5,6 juta. 5,6 juta. 5,6 juta. Kita pakai 1 ton karena ini cuker ya, cucian kering sama General lik- Cargo. General Cargo ya. Betul. Tidak bicara containerized. Kalau containerized hitungannya tius. Ini sekian tius, 1,5 juta tius ya targetnya gitu. Jadi ini memang kita hadirkan adalah pelabuhan terminal yang spesifik dan ini betul-betul memberikan kontribusi dalam supply chain industri. Betul. Karena bahan baku tertentu itu bentuknya adalah curah kering. Curah kering.
curah kering, dan sekali loading itu bukan bicara sekian ratus kontainer, tapi puluh ribuan ton. Ya, dan ini luar biasa, dan tempatnya ada di Gresik, strategis karena Gresik adalah pengembangan industri, arealnya kan cukup berkembang. Cukup berkembang. Ini satu rangkaian. Nah, ini bagus, Mas Pion adalah salah satu industri swasta soko gurunya di Jawa Timur. Boleh dibilang kita ini pengembang industri, kawasan industri pertama yang terintegrasi dengan pelabuhan. Nah, dengerin, ulangi lagi, Pak. Dulu itu sampai itu ngerti gitu loh. Jadi sekarang ribut di port connecting, nah itu udah jalan dulu. Jadi sejak tahun 1996 Mas Pion telah merintis sebuah kawasan industri yang terintegrasi dengan pelabuhannya. Karena apa? Sebuah kawasan industri bila terintegrasi dengan pelabuhannya, Pak, maka ya arus logistiknya akan jauh lebih efisien. Pasti waktu, ketepatan jadwalnya kan, Pak, dan juga kelancaran arus barangnya. Ada pesan NL itu ada 3 efisien, Pak. Efisiensi waktu, efisiensi biaya, efisiensi dokumen, Pak. Nah, ini kan ngena semua nih. Belum ada NLE. Belum ada NLE, ini udah sekarang NLE duluan. Terang NLE. Gitu. Jadi untuk curah cair, karena kebetulan banyak pabrik-pabrik tenan kita yang ada di dalam kawasan, betul. maka mereka tinggal menarik pipa aja, Pak. Betul. Oh, sistemnya piping ya, Pak? Betul. Untuk yang curah cair semuanya piping. Yang curah cair, curah cair piping gas, sama gas, itu semua terhubung ke tankernya, iya, langsung di port itu ada apa namanya? Pipa-pipanya. Iya. Dan titiknya berbeda ya, Pak ya. Curah cair dan kering berbeda. Dedicated Khusus semuanya, masing-masing. pipingnya semuanya Tidak dedicated. nyampur. Oh, ini nggak ada di pelabuhan yang lain. Fasilitas kan Kalau di khusus Gresik ini memang soalnya. Artinya Belum kita ada ya? belum tahu ya, Pak, ya ada Iya. lainnya. Tapi yang pasti kita adalah pionirnya. Oh iya, pionirnya. Saya kira kalau untuk cair sama curah belum ada. Untuk di Gresik ya, Di Gresik, ya. bukan di daerah lain. Untuk di Pelabuhan Gresik. Nah, selama ini kan biasanya menangani curah kering atau TUKS, Pak. Iya. Ada perusahaan-perusahaan besar kayak Wilmar, Iya. Wings Group, Betul. Petro itu terminal umum khusus, TUKS. gitu, Iya. TUKS semua. BUP yang curah cair, kering baru terkombinasi ada di Pelabuhan Port Mas Pion. Di Mas Pion. Setahu saya ya. Iya. Dan aksesnya kan langsung ujung tol, ya, Pak. Ya, Ujung tolnya itu langsung depannya Mas Pion. Ya. Jadi itu ada ceritanya juga, Pak. Oh, yang tol sampai nyambung ke sana itu, Pak. Nah, dulu itu sebenarnya tolnya itu cuma berhenti di Bunder, Pak. Iya. Bunder Lamongan itu, Pak ya. Bunder Lamongan Bunder. itu. Oke. Oh, itu cerita ada istilahnya juga ya. Bunder itu, ya. Oh. Karena Mas Pion Punya- mencoba untuk Membuka. negosiasi ke Iya. Bina Marga, Marga Bumi ya kalau nggak salah itu, sehingga dibukakanlah jalan sampai Langsung ke ke Mako itu. mulutnya kawasan industri kita. Akhirnya industri yang lain ya sekitar situ juga Sekitar berkembangnya. situ juga. Sekarang betul. berkembangnya luar biasa. Betul. Loh, zaman Akses dulu tol itu. tolnya masih model jalan bypass, Pak. Oh, Bisa iya. salip-salipan Satu itu, Pak. lajur. Iya. Satu lajur. Satu Oh, iya. lajur tidak pembatas Dua tengah jalur, ya. tidak ada Iya, pembatas tengah. betul. Iya, satu lajur digunakan bersama, Iya, tapi sudah terakses direct ke sana. Perintis lah. Perintis nih. Ini kita ketemu orang-orang yang perintis semua. Siap. Swasta yang Ya, pelabuhan. gitu. Kemudian dengan adanya SMT di sana, industri mulai timbul di sana, otomatis customer yang menggunakan kapal-kapal yang lain-lainnya sudah mulai muncul yang lain-lainnya juga ya, Pak ya? Ya. Apa saja komoditi yang ada di sana? Jadi sekarang karena perkembangan kebutuhan logistik juga, Pak, Ya, kebutuhan arus barang, sehingga kita pun berusaha untuk mengakomodir semuanya itu, Pak. oke. Nah, sekarang yang paling banyak di tempat kita antara lain Top komoditi. batu bara, Oke. Oh, batu bara. fertilizer, ya, gypsum, Ya, lalu untuk apa ini Ada gandum, gandum. raw sugar, Sebelum di kuota raw sugar ini juga lewat tempat kita. clinker. Iya, ada kota ya, betul. Iya. Kemudian pupuk. Fertilizer itu. Pak. Fertilizer itu, oh ya, Pupuk, ya. Betul. Paling besar batu bara, Pak ya, sekarang ya. Paling besar? Terbesar. Sementara batu bara ya. Itu batu bara dari Kalimantan dibawa ke Ciwi Kimia Kalimantan, misalnya. ya. dari Kalimantan masuk Ya, gitu. masuk ke kita. Oke, Untuk ke industri-industri Ciwi, Kimia Ya. misalnya. Iya, Karena sekarang banyak boleh beralih dibilang ke kalau ini. di Gresik satu-satunya adalah di tempat kita, Pak, untuk pembongkaran yang batu, batu bara. bara. Batu bara. Ya. Selain semen ya, Pak ya, tapi semen kan kapasitasnya kecil. Ya.
Nah, yang kapasitasnya paling besar ya di tempat kita aja. Oke. Yang bisa melayani batu bara. Betul. Sementara yang lainnya masih belum. Dan statusnya pelabuhan itu sudah internasional juga kan? Pelabuhan kita internasional. Sudah internasional. Jadi fasilitas kepabeanan, kode C-nya ada semuanya kan. Betul. Ya, ada. Hotel resort itu kan juga impor dari luar negeri. betul. Sejak operasional 98 kita udah internasional. Sudah. Jadi sudah anggota AIMO nih kita. Sudah ya. punya Sudah, IMO sudah, sejak sudah. 98. Numbers. Iya. Kalau panjang dermaga Pak Ubed yang sekarang sisi luar Iya. dan sisi dalam ini Total kapasitas sandaran kita punya jeti 1, 2, 3 sampai 4 itu Iya. kan satu deret ya. Iya. Itu sekitar udah hampir 1 kilo ya. 1 Oke, kilo. 1 kilo ya. 900-an meter. 900 meter. Berarti bisa kapasitas 4 kapal yang DWT 200 meter luas. Ya, cuman Panjangnya ya? Tanker, Pak. Itu tanker ya? Untuk yang Tanker. jeti liquid kan Terpisah. dolphin terpisah. Bisa ya. Untuk yang jeti 4 saja Itu 300 untuk meter. dry untuk kargo, general kargo ya kalau yang Untuk yang jeti 4 multipurpose. multipurpose. Wah, ini 900 jadi total Pak, sisi luar itu Pak. Iya. Sama curah cair itu Pak. Betul. Dalam Pak? Dalam untuk yang jeti 4 kita ada 260. Ditambah lagi fasilitas untuk kapal cruising. Jadi selain liquid and gas, kemudian multipurpose, kita sebenarnya ada layanan untuk passenger juga. oh iya. Untuk kegiatan teman-teman yang operator K3S dengan SKK Migas itu, untuk yang offshore itu cruisingnya juga Bisa di situ. melalui Cruisingnya dermaga ganti kita. Ganti kru ya, ganti kru. Ada kru dari PGN Saka, ada Pertamina, BHE, ada Petronas. Oke. Terus areal situ masih tandu ya Pak ya? Perlu kapal Wajib, tandu? masih ya? wajib Tandunya dikelola sendiri atau? Tahun 2022 kita dapat pelimpahannya, Pak. Dapat Untuk pelimpahannya dari? penundaan pemanduan Oh siap. di area alur APBS. Jadi dikelola sendiri? Sekarang saat ini kita kelola sendiri Oke. sebagai support service daripada SMT. Support service jatuhnya Iya, ya, support dari SMT. Betul. Itu kan karena kapal ada nanti nggak cepet-cepet sandar. Ini kan juga pelayanan juga. Soalnya kan masuk areal tertentu harus Ya. kapten on Karangjamuang vessel itu. biasanya Ya, namanya, Pak, di Karangjamuang. Betul. Inilah Itu salah langsung. satu pelayanan yang kita berikan, Pak. Tepat waktu, tempat Tepat layanan. waktu. Ya. Nah, ini keren nih. Bisa dibilang sekarang udah nggak ada yang namanya waiting time untuk Oh, gitu ya? Waiting time Berarti Tunda Pandu isu-isu- sudah nggak ada lagi, Pak. Jadi Pak Jansen nggak ada ya? Gresik ini termasuk 90% direct boarding kapal Pak. Direct good. Direct boarding kapal. 90% Makanya sebetulnya Surabaya ini industrinya sangat diuntungkan, terutama Jawa Timur juga. Iya, Karena adanya Gresik ini kondisi geografisnya baik, pelabuhannya juga mumpuni. Iya. Jadi alhamdulillah Jawa Timur ini memang dibentangkan dari segi geografis dan fasilitas infrastruktur Iya. pelabuhannya juga, Pak. Gitu. 1 tahun berapa vessel Pak yang merapat, yang berting di sana? Rata-rata per bulan sekitar 60-70 call, Pak. 1 bulan? Iya. 60 call? 60 Wah, padat juga ya? Wah, Itu belum termasuk luar biasa. setelah Satu hari expansion 2, ya. 3 kan gitu ya? Iya. Setelah expansion bisa ya 70-an, 70-75. Kalau support industri ada peak season-nya nggak Pak? peak season Di dia- bulan-bulan tertentu? kayak gitu. ya ada sih, Pak, ada. Kalau ada. kontainer itu kan ada tuh kan gitu. Di Betul, bulan betul. tertentu mau Ada. lebaran misalnya. Betul, ada. Tahun baru. Jadi Nah, kalau di- awal-awal tahun gini memang curah. termasuk peak season Begitu. atau beberapa minggu sebelum lebaran. Berapa minggu sebelum lebaran. Terus nanti mulai menurun dan akan naik kembali itu mendekati kuartal ketiga keempat itu pasti naik. Oke. Peaknya memang di kuartal keempat. Ya. Ini menarik ini. Ini saya terus terang aja tidak belum mendalami tentang curah kering. Kalau Pak Ketum, tulinane. Nah, ke depannya Pak, apa planning yang direncanakan SMT dalam menjawab kebutuhan terminal pelabuhan untuk industri? Ini kan tidak banyak yang menjawab nih Pak. Gimana Pak Marianus? Sebenarnya tantangan kita satu, Pak. Yang Ya. paling utama adalah transportasi. Karena kan Transportasi dari sisi darat. dari sisi darat. Oke. Jadi karena pembongkaran itu tidak hanya terjadi di sisi dermaga aja, Pak. Iya, Oke, iya. betul. Tapi kecepatan ini juga harus saling mendukung dengan kecepatan transportasinya, yaitu dalam- Apakah dropping komoditinya jauh, Pak?
Ciwi Kimia jauh. Macam-macam Sangat ya Pak. bervariatif. Ya. Sangat Variatif. bervariatif. Iya, Itulah sangat yang bervariatif. Yang paling jauh sampai kemana, Pak? Itu kan mempengaruhi dari bongkar. Ngoro. pernah sampai Ngoro, ya. Ngoro, Ya. Ngoro. Iya. Blitar juga pernah ya. Belum. Yang gula. Kayak jagung nggak ada. Jagung tidak ada. Ngoro terus kemudian Ngimbang, Ngimbang Lamongan, Ngimbang Lamongan. Itu kan pengaruh untuk Ciwi Mojokerto. kecepatan bongkar dari dua sisi ya. Ya, kecepatan bongkar, Jumlah trackingnya, pengangkutnya traffic, nah ini semua berpengaruh. pengaruh. Tapi udah tersupport Pak untuk kebutuhan tracking untuk jenis tracking itu truknya kan Jadi jenisnya gini jenis Pak lain. Iko, mungkin saya sedikit nambahin ya, karena saya juga sedikit pelaku di sana. Pemain. Pengembangan volume di sana itu tidak diimbangi dengan gudang-gudang transit. Oh, Jadi belum diimbangi dengan tidak jenis berimbang. transit. Jadi pengembangan gudang mungkin karena pertimbangannya karena investasi yang terlalu mahal ya. Gudang ini kan investasi terlalu mahal Pak. Kan Di mereka tanah bongkar sudah langsung berapa deliver, puluh bongkar juta per deliver kan gitu meter, modelnya. ya. Paling enggak kayak contohnya Ciwi Kimia lah. Ya. Itu kan sudah harus memang pakai gudang transit dulu. Sehingga pada saat bongkar itu tidak berpengaruh. Gitu. Baru dia supply kan gitu. Itu yang sebetulnya yang standarnya seperti itu Pak. Nah, sehingga mereka paksakan untuk ke Ciwi Kimia Delivery dengan langsung. volume truk yang mungkin kadang-kadang ya. Dan sekarang yang kedua alat transportasi truk itu Pak juga sama Pak. Pengembangan truk ya, peremajaan truk dengan trubut yang ada itu sangat jauh berbeda. Itu yang kedua. Yang ketiga, infrastruktur jalan. Ya, volume semakin besar. Beban Tol jalan kuat. ada perubahan enggak ruasnya? Nambah enggak? Nambah mahal Pak. Nah, nambah mahal. Tiap tahun naik, tapi ruasnya nggak tambah gede. Padahal volume pribadi semakin banyak. Karena pasti akan memasuk tol tumpuannya di Manyar Oke, sampai. ini ya kan? gudang transit ini menjadi fasilitasnya apakah masuk di pelabuhan atau memang Enggak, kebutuhan dari enggak. pemilik barang? Pemilik barang. Pemilik barang yang punya Karena kepentingan. kalau kita visible tadi menurut Pak Martianus kan memang tidak serta-merta hanya untuk kegiatan lambat itu di pelabuhan aja. Ya. Perlu semua variabel ikut mendukung Keterkaitan. dari seluruh kegiatan terubut itu. Selain port service-nya yang baik, TKBM-nya yang baik, parking yang baik, gudang transit dan alat berat juga. Ya. Dan sisi pemilik barangnya juga untuk kesediaan alat, Over ke sana juga. ya betul. SDM yang bisa mampu untuk menangani perputaran truk gitu loh. Nah, selama ini selain pabrik yang kita kirim itu kan juga beberapa tenan gudang yang tidak siap. Misalnya kalau satu titik pabrik misalnya harus semua ke sana, antri Pak, Iya. sudah macet Pak. Akhirnya datang ke sudah nggak ada truk. Pelabuhan ini. Nah itu biasanya kita bisa split untuk tambahan eksternal gudang, sehingga aliran truk itu kembali lagi ke pelabuhan itu tetap jalan. Karena kan pelabuhan itu 3 shift tidak berhenti Pak. Bahkan kadang-kadang kalau Mas Pion itu ada namanya terusan. Jadi nggak ada istirahat Pak, nggak ada istirahat. Jadi full. Begitu truk masuk, nah ini yang membedakan pelabuhan swasta dengan yang Plat merah. mereka sistemnya kita juga TKBM-nya operasionalnya lebih fleksibel Pak. Oh gitu ya Pak? Jadi antara buruh dan kami sebagai perusahaan bongkar muat itu kejar-kejaran Pak, kejar-kejaran terubut, tidak sip-sipan. Sehingga kadang-kadang kita yang kejar buruh, bukan kita cari buruh. Kalau di Mas Pion itu gitu Pak. Buruh yang cari mana truknya gitu loh. Nah ini sebetulnya kecil Pak, seperti kecil, tapi itu justru sebetulnya Berpengaruh. potensi, sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Mungkin ada ke depannya apa yang perlu mungkin menjawab kebutuhan tadi itu dari sisi Siam Mas Pion Terminal. Ya, dari kami juga selalu memperbaiki model bongkarnya kita ya Pak ya, terkait misalnya Teknis pembongkaran bongkarnya, batu bara yang notabene termasuk bongkaran yang kotor ya Pak ya. Iya. Iya, dusting. Jadi kami Dusting, juga betul. sekarang juga mulai memikirkan bagaimana mengembangkan sebuah alat bongkar yang juga menimbulkan meminimalisir dampak lingkungan, Betul. tumpahan. Siap. Jadi itu kami juga sedang kembangkan Pak. Dan kami sudah membangun sebuah prototipe untuk pembongkaran khusus untuk batu bara ataupun barang-barang yang melalui tongkang. curah dengan tongkang. Seperti Curah itu. dengan, Ya. Sehingga kita ingin memastikan aja bahwa pembongkaran yang kita lakukan ini memberikan kelancaran produktivitas
juga memperhatikan faktor kebersihan lingkungan. Iya, kemudian kesehatan juga. Karena sekarang juga kan eranya sudah mulai tidak hanya mengambil keuntungan dari produktivitas saja, betul. Tapi kita memberikan juga dampak lingkungan juga yang yang harus tidak bagus. Seperti itu, Pak. Gitu. Baik. Nih, dulur logistik kita udah punya gambaran nih. Mungkin kapan-kapan kudu jalan-jalan ke sana. Siap. Bisa eksplorasi, kita bisa lihat-lihat situasi, kondisi. Karena teman-teman logistik nih saat ini, Pak Dir, itu adalah menjadi salah satu informan Iya, buat investasi. siap. Jadi kami itu teman-teman itu banyak yang cerita-cerita. Aku habis dipanggil sama teman calon investor ini. Yang ditanya tentang logistik tentunya. Iya, Tapi di balik itu investor. Dan kami juga pernah diundang teman-teman dari lembaga-lembaga tertentu yang terkait sama investasi. Mungkin mereka mencari informasi dari sisi yang lain. Nah gitu. Karena memang Jawa Timur itu tempat yang luar biasa. Makanya di Bu Gubernur menyampaikan sebagai gerbang baru Nusantara. Betul. Itu Jawa Timur menjadi gerbang baru Nusantara ini. Kita ini sama-sama semuanya saling support, saling sinergi, dan dengan era keterbukaan berharap bisa fair ya Pak ya? Bisa fair, bisa bijak, regulator, operator, dan yang lainnya. Nah, Pak Marianus, Pak Ubed, ini kita sudah di ujung waktu. Siap. Dan terima kasih atas waktunya bisa hadir di rumah logistik ini. Dan Pak Ketum, terima kasih waktunya tuh menyempatkan hadir ke sini. Dan Dulur Logistik, terima kasih atas perhatian Anda. Ya, semoga ini menjadi sesuatu yang informatif, edukatif buat kita semuanya, khususnya teman-teman pelaku logistik. Dan ini akan menjadi supporting atas pertumbuhan logistik di Jawa Timur. Terima kasih. Kita akan ketemu di lain waktu. Mohon maaf kalau ada yang kurang, dan terima kasih atas perhatiannya, dan salam logistik. Salam logistik.